Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 mulainya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kemarin dijelaskan bahwa Yesus membasuh kaki dan Petrus minta bukan saja kakinya tapi mandi, disampaikan sampai kepalanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, yang sudah bersih, maksudnya mandi, tidak usah cuci kaki, tidak usah mandi lagi, tidak usah sampai kepala, maksudnya hanya kaki saja. Nah, saya sudah melakukan seperti itu, hendaklah kamu melakukan saling membasuh kaki murid-murid atau saling membasuh kakimu di antara kamu, antara murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita juga bicara bahwa yang namanya bersih itu bukan bersih fisik karena dihubungkan dengan eh, rencana Yudas mengkhianati Yesus. Jadi semua di antara kamu bersih, tapi ada satu yang tidak bersih. Jadi jelas itu Yudas. Maka dengan demikian saling membasuh artinya sudah bersih, tapi masih perlu mencuci kaki satu dengan yang lain. Masalahnya jelas, jadi suci, bersih berarti sudah disucikan oleh Tuhan Yesus, tapi suci dalam arti di hadapan Tuhan suci. Tetapi dalam pengalaman hidup perlu mengalami hidup suci. Nah, itulah makanya perlu saling menolong supaya hidup suci. Saling membasuh kaki satu dengan yang lain, saling berhubungan, maksudnya saling bersekutu satu dengan yang lain, murid-murid Yesus itu, supaya menjaga kesucian hidup dalam arti pengalaman, berpengalaman, hidup suci, hidup berkenan kepada Allah, tidak mengkhianati seperti Yudas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, menurut kitab suci, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut orang kudus, orang suci. Dalam arti orang yang disucikan karena percaya kepada Yesus, Tuhan yang telah mengampuni dosanya lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, itu orang percaya disebut orang kudus, dikhususkan, dipisahkan untuk Allah. Tetapi sebagai orang yang posisi atau kedudukannya kudus di mata Tuhan, diharapkan hidup kudus di antara sesama. Rupanya saling membasuh kaki, saling menolong satu dengan yang lain, supaya hidupnya berkenan kepada Allah itu penting. Hidup suci perlu pertolongan teman seiman yang lain. Saling ya, kalau yang satu salah, diingatkan, diampuni, lalu kalau menuju ke arah yang tidak benar, dinasihati. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus telah memberi contoh membasuh kaki muridnya, muridnya diharapkan saling membasuh.
satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian saling mendukung, saling menolong, saling menasihati, saling membangun, mengatakan hal-hal positif supaya mengalami hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang melakukan firman Tuhan. Itu perlu saling menolong satu dengan yang lain. Ada kelemahan, ada kekuatan satu sisi, lalu yang lemah ditolong yang kuat. Tapi tidak kuat semuanya ya. Saya mempunyai kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Kelemahan saya ditolong oleh saudara yang lebih kuat dari bidang tertentu dan saya menolong kelemahan saudara yang lain di bidang tertentu. Nah, seperti itu. Saling membasuh kaki, tapi juga saling mengampuni rupanya ini kader bersih. Itu juga dalam arti diampuni itu kan bersih ya. Diampuni itu selesai dosanya. Dari sudut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dosa sudah selesai. Tapi dari sudut manusia perlu pengalaman saling mengampuni juga. Mari hari ini kita saling menolong satu dengan yang lain untuk hidup berkenan kepada Allah, saling menasihati, saling mendorong, tapi juga saling mengampuni. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi contoh kepada kami untuk hidup tidak sendirian, tetapi bersekutu dengan teman lain seiman yang saling mendorong untuk hidup berkenan kepadamu. Hari ini biarlah kami berteman untuk mendiskusikan hidup yang berkenan kepadamu. Hidup suci. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.